Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sampai saatnya kalian menerima pembahasan latihan soal sigap yang keempat. Setelah sigap 1 sampai 3, totalnya ada 30 permasalahan. Saat ini ada 8 permasalahan. Kalian lihat jawaban kalian. Soal yang pertama yaitu terkait dengan rata-rata gabungan. Ya. Jadi suatu lahan ditanami pohon jati dan pohon sengon itu ada 25 pohon. Ya, tinggi rata-ratanya pohon jatinya adalah 10, kemudian tinggi rata-rata pohon sengonnya itu 15, kemudian rata-rata seluruhnya atau rata-rata gabungan itu 14. Kalian diminta mencari berapa banyak pohon sengon tadi atau NS-nya itu berapa. Nah, dari yang ada rata-rata tinggi rata-rata pohon jati diterjemahkan ke sini. Ya, kalian tahu rata-rata itu diperoleh dengan jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Sehingga diperoleh sigma XJ, ya, jadi jumlah tinggi seluruh pohon jati itu adalah 10 NJ, yaitu 10 kali banyaknya pohon jati. Kemudian dari rata-rata pohon sengon tadi juga sama, sehingga diperoleh sigma XS itu adalah 15 kali NS, 15 kali banyak pohon sengon. Itu. Kemudian dari tadi keterangan bahwa total pohonnya itu ada 25, berarti NS ditambah NJ-nya itu adalah 25. Silahkan kalian substitusi, mau NJ yang disubstitusikan atau NS silahkan. Nah, di sini NJ saja. NJ itu berarti 25 dikurangi NS. Kemudian substitusikan ke rumus gabungan. Ya, rata-rata gabungan berarti digabung. Di sini jumlah tinggi seluruh pohon berarti sigma XJ ditambah sigma XS. Dibagi dengan jumlah seluruhnya yaitu 25. Nah, kalian kalikan silang, 14 kali 25 itu adalah 360. Nah, diperoleh ini. Kemudian substitusikan ini ke sini. NJ ini, ya, kalian substitusikan ke sini. Nah, sehingga diperoleh ini kan. Sehingga kan variabelnya tidak lagi NJ dengan NS, tetapi NS saja. Ya, sehingga diperoleh NS-nya itu adalah 20. NS itu adalah banyak pohon sengon. Jadi permasalahan ini sudah terjawab. Sekarang kita lanjutkan ke masalah berikutnya, yang kedua, terkait dengan OGIF. Nah, OGIF di sini adalah OGIF positif, ya, positif. Nah, untuk mengetahui itu, maka silahkan OGIF tadi kembalikan ke bentuk tabel. Berarti ini interval yang pertama itu adalah 71 sampai 75. Frekuensinya adalah 2. Kemudian yang interval kedua tidak 6 ya, tapi 6 dikurangi 2 berarti 4 gitu ya. Karena OGIF ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, ya, sehingga sumbu Y ini adalah frekuensi kumulatif, bukan frekuensi di masing-masing interval. Sehingga kalau ditanyakan banyak siswa atau di sini adalah frekuensi pada interval 81 sampai 85, ya tinggal kalian cari sini frekuensinya, yaitu 12. Gitu ya, terjawab untuk masalah yang kedua. Sekarang yang ketiga, ada suatu data ini. Kemudian kalian diminta mencari mediannya. Median itu adalah nilai yang ada di tengah-tengah. Ya, ini termasuk ke dalam ukuran pemusatan data, min, median, dan modus, ya, yang di tengah-tengah di sini. Nah, maka untuk mengetahui yang di tengah-tengah tadi, kan harus mencari yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif, kemudian dicari kelas median.
yaitu setengah dari total seluruh frekuensi, ketemu 25. Maka ini adalah kelas median. Jadi nanti mediannya itu hasilnya dari antara 70 dengan 74. Jadi ini bisa digunakan sebagai dugaan bahwa nanti kalau nilai median yang ditemukan itu tidak pada interval ini, perlu cek ulang. Ada kemungkinan salah dalam menyelesaikannya. Kemudian lebar intervalnya adalah 5. Ya. Nah, setelah itu kalian substitusikan ke rumus median. Median itu adalah tepi bawah ditambah, karena ini median, ini kan rumusnya serupa dengan ukuran letak data, yaitu terkait dengan kuartil, desil, maupun persentil. Nah, di sini setengah F dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, dibagi dengan frekuensi pada kelas median, dikalikan dengan lebar interval. Tepi bawah di kelas median, yaitu 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 16 ya. Kemudian kalian bagi dengan frekuensi saat kelas median, yaitu 15, ini frekuensi utamanya. Kemudian dikalikan dengan 5. Diperoleh 72,5. Betul ya? Jadi 72,5 itu terletak antara 70 sampai 74, sehingga perhitungan kalian betul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa median dari data tersebut itu adalah 72,5. Nah, itu ya permasalahan terkait dengan median. Nah, silahkan setelah mempelajari ini, nanti kalau kalian menjumpai permasalahan terkait dengan kuartil, desil, atau persentil serupa dengan ini. Tinggal nanti kelasnya saja yang berbeda. Ya, tapi polanya sama, serupa. Berikutnya lagi, untuk masalah yang keempat, terkait suatu data yang dinyatakan dalam histogram. Nah, ini saat ini kalian diminta mencari kuartil atas atau Q3. Ya. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, histogram ini diubah ke bentuk tabel, ya, sampai terbentuk frekuensi yang sebenarnya. Nah, karena ini berkait dengan urutan, kalian memerlukan dengan frekuensi kumulatif seperti tadi, serupa dengan median. Ya. Ini frekuensi yang sebenarnya, tinggal melihat tinggi batang-batang ini. Nah, sekarang kuartil atas itu kuartil ketiga itu 3/4 dari total seluruh frekuensi. 3/4 dari 60 yaitu 45. Ya. Ini kan rumusnya serupa. Sepola gitu ya. Jadi kuartil ketiga tepi bawah pada kelas Q3. Sini adalah 3/4. Kalau tadi median kan setengah. Kalau Q3 berarti 3/4. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, dibagi frekuensi saat kuartil ke-3 dan dikalikan dengan lebar interval, yaitu 5 di sini. Kalian substitusikan komponen yang sudah ada, nah, sehingga diperoleh kuartil ketiganya itu adalah 56,06. Betul ya, karena kelas Q3 kalian lihat ini intervalnya 56 sampai 60. Nah, kalian peroleh 56,06. Nah, ini logis. Jadi justru kalau hasil yang kalian temukan itu di luar interval yang telah ditemukan lewat kelasnya, berarti kemungkinan ada kesalahan hitung. Nah, gitu ya cara menentukan kuartil pada data berkelompok. Nah, kita lanjutkan untuk masalah yang kelima. Yang kelima ini terkait dengan aturan perkalian. Di sini beberapa jalur yang bisa ditempuh. Yang ditanyakan adalah ini dari A menuju ke D.
Ya. Menuju ke D ada berapa kemungkinan? Nah, di sini kan ada dua kemungkinan. Dari A itu mau melalui B atau dari A melalui C, ya. Jadi jalurnya itu karena di sini atau ya, kan bisa melalui yang lewat B atau yang bisa melalui C sehingga di sini ditambahkan, ya. Jadi kalau melalui B, A kemudian ke B, kemudian ke D, ya, ke D. Kemudian kalau di sini eh, dari A, kemudian ke C, kemudian dari ke D, gitu ya. Sehingga di sini berarti dari A, B, kemudian ke D itu ada berapa jalur? Ada 12, dipilih dari 4 kali 3. Atau jalur yang berikutnya lagi itu ada 9, 3 kali 3. Maka total seluruhnya kemungkinan ada 21 jalur yang bisa dilalui. Gitu ya. Selanjutnya ke permasalahan yang keenam. Terkait dengan ini permutasi ya, karena di sini permasalahan duduk di meja bundar ini termasuk dalam permasalahan permutasi siklis. Ya, kalian lihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam masalah. Sebuah rapat diselenggarakan di sebuah meja bundar dan dihadiri oleh 5 orang, direktur, sekretaris, manajer personalia, dan manajer keuangan, manajer pemasaran. Nah, di sini ada syarat bahwa direktur dan sekretaris harus berdekatan, maka ini dijadikan satu terlebih dahulu. Nah, posisi seperti ini, DS itu bisa S dengan D, sehingga di sini 2 faktorial. Nah, tinggal nanti yang dipermutasikan yang sisanya, yaitu yang 3 faktorial, 3 orang tadi, dikurangi 2 tadi yang harus selalu berdekatan. Maka banyak cara duduknya itu 2 faktorial dikalikan 3 faktorial. Ada 12 cara yang berbeda. Itu ya. Jadi kalian perhatikan persyaratan-persyaratan pada permutasi siklis. Nah, selanjutnya terkait dengan pengambilan acak. Nah, dalam satu kelas terdiri atas 7 siswa, 7 murid, 4 murid perempuan, dan 3 murid laki-laki. Akan dipilih 3 orang secara acak. Berapa cara memilih? Berapa cara memilih jika sekurang-kurangnya terpilih 2 murid laki-laki. Nah, berarti kan berpikir bahwa sekurang-kurangnya itu kan artinya minimal. Minimal 2 laki-laki sehingga kemungkinan yang terjadi adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan atau ketiga-tiganya laki-laki. Nah, sekarang kalian hitung aturan perkaliannya ya, atau berarti ini ditambah. Ya, sehingga ini memilih 2 laki-laki dari 3, berarti kombinasi 2 dari 3. 1P memilih 1 dari 4, kombinasi 1 dari 4. Kemudian yang di sini memilih 3 dari 3, berarti kombinasi 3 dari 3, sehingga diperoleh 13. Gitu. Sehingga permasalahan ini jawabannya adalah 13. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan peluang, ya, peluang pengambilan acak. Di dalam suatu kotak tertutup terdapat 4 kelereng putih 4P, kemudian 3 kelereng merah, dan 2 kelereng biru. Dari kotak tadi diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Ini ya, 2M dan 1B. Berarti kan di sini ruang contohnya itu berarti mengambil benda 3 benda dari 9 benda yang tersedia, yaitu kombinasi 3 dari 9. Nah, pada pembilangnya terkait kejadian yang ditunjuk. Terambil 2 merah, berarti kombinasi 2 dari 3. Mengambil 2 dari 3 merah yang ada.
Dan satu biru berarti mengambil satu dari dua biru yang ada. Ya, kalian selesaikan sehingga diperoleh 1/14. Nah, kalian masih ingat bahwa nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Sehingga kalau kalian menjumpai atau memperoleh nilai peluang yang hasilnya lebih dari 1, bisa dipastikan perhitungannya salah. Ya. Jadi, peluang terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah 1/4. Itu ya, ini masalah yang ke-8 sudah selesai. Nah, demikian anak sekalian pembahasan sigap yang keempat. Tetap semangat, silahkan kalian cek lagi pekerjaan kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.